Oke, selamat malam teman-teman yang online. Suara saya terdengar. Terdengar, selamat malam, Mbak. Kita mulai ya, teman-teman ya. Jadi yang online, yang offline, kita mulai. Selamat sore, selamat malam. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu ya. Oh iya, mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelumnya mungkin beberapa sudah kenal dengan saya. Ya, cuma mungkin ada juga yang belum, apalagi yang online. Di sini ada beberapa juga yang belum saya lihat ya mukanya. Jadi kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya jadi perkenalkan, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi nama saya Sean Albert Jeremia. Dipanggil aja Pak Sean. Atau di luar terserah kalian mau manggil apa, mau ketemu bro gitu nggak apa ya. Tapi kalau di kampus ya Pak. Tapi kalau di luar, woi bro, woi coy gitu ya. Nggak apa-apa, kita santai aja ya. Untuk teman-teman yang online juga mungkin kalau ketemu di luar, wah ini masih muda sekali. Saya masih muda kok ya. Umur saya masih 17 tahun. Oke, jadi itu singkat saja ya. Jadi saya dosen di sini untuk mengajar branding, teman-teman. Dan di mata kuliah ini, teman-teman harusnya sudah lulus di mata kuliah visual identity. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di kontrak kuliah kita, ini yang ada teman-teman lihat ya di layar untuk yang online dan offline. Di situ syarat mata kuliah, jadi persyaratnya adalah teman-teman harus sudah lulus visual identity. Ya, baru bisa ambil mata kuliah ini. Karena ini adalah mata kuliah lanjutan, teman-teman ya. Sebelum ngambil rebranding harus ngambil visual identity karena itu dasarnya. Maksudnya apa, Pak? Nanti akan saya jelaskan semua. Secara berjalannya waktu kalian akan paham kok. Ya, kita akan pelajari semua dari pembuatannya, dari konsepnya, dari pengertiannya sampai nanti perancangannya. Karena ini 4 SKS bobotnya, ya. Jadi ini nanti ada teori pasti, tapi juga perancangan. Jadi kita akan studi kasus, kita akan membuat sebuah karya nantinya, ya. Ada perancangannya. Oke, seperti itu ya. Sebelum saya mulai, ya, saya bilang tadi, kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan satu-satu dulu, oke? Mungkin ada yang belum kenal juga. Saya juga belum kenal dengan teman-teman yang lain. Nanti yang di offline, yang di online juga bisa lihat di kamera ya. Nanti supaya gini aja satu-satu ya, satu-satu berdiri. Perkenalkan nama, panggilan, apa lagi? Hobi, tempat tinggal, status, ya kakehan ya. Ya nama aja, nama asal, mungkin pekerjaan silahkan. Yuk silahkan dari yang depan. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Saya berasal dari Malang, tepatnya di Landung Sari, dan saya bekerja sebagai 3D animator. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Ada? Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ardiansyah, saya berasal dari Kota Batu. Ya, ya. Batu mana? Belakangnya Jatimbang 3. Oh dekat, maksudnya dekat ya. Jadi kalau baru lumayan. Ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Holifah. Saya dari Pandaan, bekerja di perbankan. Ada sama jawabnya. Perkenalkan nama saya Winanda Bajren Kamila, dipanggil Wina. Saya dari Malang, pekerjaan admin marketplace. Perkenalkan nama saya Najla Syafa Kamila, bisa dipanggil Najla. Saya tinggal di Malang, khususnya di Sengkaling. Pekerjaan saya konten kreator di properti. Selamat malam teman-teman, nama saya Roga Tianusa Diraga, bisa dipanggil Roga, asal Kabupaten Blitar, ngekos di daerah Belimbing. Terima kasih. Saya kira kamu PP ya, Blitar ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Bayhaqi, saya asli dari Pasuruan dan sekarang tinggal di Rampal Celaket ini. Pekerjaan saya desain grafis. Perkenalkan nama saya Habib Bukti Wibowo, biasa dipanggil Habib.
Asal rumah saya di Singosari. Perkenalkan, saya Daniel Riki, biasa dipanggil Daniel, asli Malang. Pekerjaan mau? Guys tahu? Pekerjaan desainer grafis. Oke, gitu ya. Penting online, suaranya bisa muncul nggak ya kalau online? Itu Pak, jelas. Teman-teman yang online bisa muncul nggak suaranya? Bisa kedengaran nggak? Boleh deh, Jelas. yang online saya mau kenalan juga. Siapa aja yang online? Halo, suaranya terdengar? Ya, terdengar. Silakan perkenalkan, walaupun kita nggak lihat mukanya. Perkenalkan, nama saya Faik Nasrul Ibad. Domisili saat ini di Jawa Barat ya Pak, area Bogor. Gitu. Bogor ya. Oke, pekerjaan boleh? Saat ini fokus kuliah sama freelance designer aja. Oke, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, nama saya Tri Damayanti. Saya aslinya Malang, cuman sekarang stay-nya di Bali. Kerjanya 3D animator juga. Oke, di Bali ya. Iya. Oleh-oleh ini Mbak ya. Oleh-oleh pasir Apa, Pak? Kuta. Oh, bisa. Oke, ada lagi ya, satu lagi katanya. 3 orang yang online. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Deniar Arjun Purnama. Bisa dipanggil Arjun. Saya asli Nganjuk. Oke, pekerjaan? Untuk pekerjaan sekarang freelance desain grafis dan juga usaha ucil-ucilan. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita kenalan. Ya, karena kita akan bertemu terus sampai 2 bulan berikutnya. Ya, akan ketemu terus dengan saya. Ya, untuk mata kuliah rebranding. Mata kuliah ini teman-teman sebenarnya udah masuk ke DKV, akhir-akhir lah. Ya, jadi teman-teman ini sudah masuk DKV atas. Jadi kalau DKV bawah itu apa Pak? Contohnya kalian belajar kayak nirmana, kalian belajar tentang bentuk, ya semiotika, terus kalian belajar tentang tipografi. Nah sekarang di sini lebih fokus kepada, lalu pertengahan kalian belajar visual identity-nya, pengaplikasian dari semiotikanya misalnya, lalu baru ke rebranding. Rebranding sudah hampir-hampir akhir, teman-teman akan fokusnya yang di sini bukan hanya bisa ngerancang, tapi juga membuat konsep. Yang paling penting adalah konsepnya. Ya, brainstormingnya nanti akan saya cek semuanya. Karena apa? Karena ini mata kuliahnya sudah mata kuliah yang sudah hampir akhir. Jadi bukan lagi hanya fokus, oh saya bisa buat ini, tapi juga buat karena apa? Masalahnya apa? Dianalisa, dievaluasi. Itu yang paling penting. Ada masalahnya, jalan keluarnya adalah harus rebranding misalnya. Jadi ada masalah, jalan keluarnya adalah rebranding. Ada problem solving. Jadi ada problemnya, dianalisa, nanti kita akan belajar STP, ya, analisa STP, mengevaluasi STP itu segmentasi targeting positioningnya, nanti kita juga belajar bagaimana ngerancang brainstormingnya. Sebenarnya nanti lebih fokusnya, sebenarnya teman-teman sudah dapat mata kuliahnya di visual identity. Kayak grid system, clear space, minimum size, buat logo ya, udah paham ya? Nah itu tidak akan diajarin di mata kuliah ini, tapi ada. Cuma ada untuk ngerancangnya. Makanya mata kuliah ini harus sudah lulus visual identity. Karena tidak akan diajari lagi, tapi ada. Paham ya? Aduh Pak, saya lupa Pak. Buka lagi catatannya. Sudah hilang Pak? Salah dewe. Kalau mau ulang lagi, silahkan nggak lulus mata kuliah ini, kembali lagi ke visual identity. Ya jangan ya. Cari catatannya, pelajari lagi visual identity. Karena ini persyaratannya sudah lulus. Oke, kita kenalan dulu di mata kuliah ini. Kita langsung ke CPL-nya aja, CPMK. Jadi nanti teman-teman akan merancang elemen visual pastinya. Oke, teman-teman yang online sudah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ini kontrak kuliah kita, ini mata kuliahnya rebranding. Jadi sudah 4 SKS di sini, udah semester 5 harusnya. Nah, teman-teman untuk mengambil mata kuliah ini persyaratannya harus lulus visual identity. Ya, jadi kalau Pak visual identity apa saya lupa, silakan baca lagi bukunya, lihat lagi materinya. Karena nanti di prakteknya kita akan membuat lagi seperti grid system, correct semuanya kita akan buat ya, GSM ya. Kita akan buat semua tapi tidak akan saya jelaskan.
Kita akan fokus ke jeroannya, dalamnya, konsepnya, brainstormingnya. Ya, visual identity-nya kita akan tetap buat, GSM kita buat, tapi nanti terakhir. Tidak akan saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman silahkan buka lagi bukunya. Oke, saya kembali ya, saya ulangi. Jadi di sini ada sub CPMK-nya. Jadi CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini teman-teman yang pasti pertama kita akan ngerancang, ya karena ini kan 4 SKS ya, kita akan ngerancang brand identity. Brand identity itu beda dengan visual identity. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut di pertemuan ini mungkin sedikit, lalu atau enggak di pertemuan depan itu makin banyaknya. Ya, lebih banyaknya nanti di pertemuan ke depan. Jadi kita kan sudah belajar visual identity, Pak. Kita akan belajar brand identity-nya. Karena nanti visual identity akan mengikuti brand identity-nya. Brand identity berubah, visual pasti berubah. Tapi kalau visual berubah, belum tentu brand identity-nya berubah. Itu pasti. Ya, nanti kita pelajari satu-satu kok. Tenang aja teman-teman. Hari ini karena kita minggu lalu itu sebenarnya harusnya masuk. Nanti setelah kontrak kuliah saya akan jelaskan langsung hari ini juga. Tapi lebih detailnya untuk minggu depan ya. Oke, jadi itu brand identity, kita fokusnya kepada brand identity-nya, kepada branding-nya nanti. Lalu kita akan memahami konsep ya. Jadi teman-teman sebelum kita ngerancang, pastinya kita harus memahami dulu, memahami konsep dari apa itu rebranding. Ingat, rebranding itu tidak akan terjadi karena terjadi semata-mata akan terjadi. Tapi ada faktornya, ada pemicunya, ada triggeringnya. Ada sesuatu yang terjadi sehingga terjadilah rebranding. Ada alasannya. Ya, itu rebranding. Kita akan memahami konsepnya, kenapa terjadi rebranding, tujuan rebranding, semua kita akan pelajari dan nanti kita akan memahami, lalu nanti setelah itu kita akan membuat. Sebelum kita buat, kita harus menganalisis dulu dan bisa mengevaluasi masalah-masalahnya. Saya bilang tadi, rebranding terjadi karena ada sesuatu. Nah, sesuatu itu akan teman-teman analisa. Sesuatu itu akan teman-teman evaluasi. Sesuatu itu bisa terjadi apapun, nanti kita pelajari ya semuanya. Bisa observasi nanti kita akan ngerancang untuk UMKM aja. Ya. Pak ini hampir sama kayak visual identity Pak ya? Hampir. Makanya harus lulus visual identity. Tapi bedanya apa Pak? Nanti kayak akan tahu. Bedanya jauh. Ya, karena kita tidak akan fokus ke visual. Visual nanti mengikuti. Kita akan fokus kepada brand identity-nya, bukan visual identity-nya. Ya, nanti bedanya apa Pak? Nanti, tunggu aja. Makanya jangan pernah nggak masuk ya. Ya, itu sengaja itu, biar bersambung ya teman-teman, biar nggak pernah bolos setiap pertemuan saya. Itu trik saya ya, supaya nggak bolos nanti di pertemuan kedua. Nah, oke. Jadi kita akan setelah menganalisa baru kita rancang. Nah, itu nanti kita ngerancang, kita buat visual identity-nya. Tetap ada visual identity itu, baca ya. Setelah brand identity, baru nanti visual identity. Tetap ada visual identity-nya, tapi visual identity terakhir. Dan itu tidak akan saya ajari lagi. Oh, cara buat grid seperti apa? Oh, kalau lingkaran pakainya golden ratio seperti apa? Minimum size itu apa? Enggak. Tidak akan saya ajari. Itu teman-teman silahkan buka lagi bukunya, buka lagi materinya. Jelas ya? Oke. Lalu ini deskripsi singkat ya. Jadi teman-teman mata kuliah ini kita akan memahami dasar dulu, pemahaman dasar dari rebranding. Kita akan belajar teori-teorinya, apa itu ya, brand identity pastinya. Kita akan menganalisa, kita akan mengevaluasi STP-nya. STP apa Pak? STP dari UMKM. Sebuah brand UMKM yang teman-teman pilih nantinya. Yang menentukan pilihannya siapa? Teman-teman. Ya, tidak akan saya suruh. Oh, kamu pilih ini, kamu ini. Enggak. Itu sesuaikan dengan teman-teman menganalisa sendiri-sendiri nanti. Kita akan belajar juga STP juga, apa itu segmentasi, targeting, sama positioning. Baru kita nanti terakhir baru merancang identitasnya. Terakhir pasti ada GSM-nya kok. Udah ya, dosen pengampunya saya ya. Oke, ini karena ini masih kontrak kuliah, ini teman-teman penilaiannya. Jadi teman-teman, mata kuliah ini, rebranding, kita sudah menggunakan kurikulum OBE. Kurikulum OBE, teman-teman akan dinilai soft skill-nya juga. Soft skill itu kemampuan teman-teman. Kemampuan yang saya nilai nanti ada 2.
Jadi ada data literasi. Data literasi itu pemahaman akan materi, pemahaman akan teori dari rebranding. Lalu dan juga conflict resolution. Itu nanti waktu analisa. Ya, waktu mengevaluasi STP brand UMKM-nya. Jadi memahami itu bukan hanya memahami tapi juga waktu untuk studi kasusnya nanti. Ya, pemecahan masalahnya. Ya, conflict resolution-nya. Nanti ada tugas juga, tugas dan kuis 15%, unjuk kerja ya, itu praktek. Kelompok atau individu? Individu. Ya, saya tidak suka kelompokan ya. Karena kelompok itu satu yang kerja, sisanya menyemangati ya. Dan satu lagi hilang. Jadi individu aja. UTS sama 20, UAS sama 20, lalu kehadiran ada nilainya. Kehadiran akan saya nilai per pertemuan. Ya, jadi kita akan per pertemuan, kalau anak eksekutif ya untuk malam, itu sekali pertemuan itu dihitung 2. Jadi kalau nggak hadir sekali, nilainya hilangnya 2. Ya, jadi usahakan teman-teman kalau memang tidak bisa hadir, izin. Nanti di kontrak kuliah juga akan saya jelaskan. Teman-teman wajib izin, ya. Izinnya di mana? Di grup. Oke? Nah, ini nilai teman-teman nanti ya sama aja, di atas 85 tuh A. Oh ya, C lulus ya. C plus, C itu lulus ya. Tapi emang siapa mau yang dapat C? Ada yang mau dapat C? Enggak ya. Jadi usahakan nilai kalian paling rendah. Bagi saya ya, paling rendah nilai kalian itu harusnya B+. Paling rendah, usahakan dapat A- atau A. Serius, ya. Dengan cara yang gimana? Ini tadi, nilai-nilai ini bisa diperhatikan. Oke. Nah, ini sanksi, teman-teman. Jadi sanksinya tidak mengikuti perkuliahan dan benar-benar gak masuk dari awal sampai akhir, teman-teman akan langsung otomatis langsung dapat E. Ya, jadi otomatis nggak pernah masuk, nggak pernah izin, nggak pernah hadir, otomatis E. Nah, bedanya kalau yang nomor 2, teman-teman mengikuti perkuliahan misalnya, tapi cuma kurang 50%. Jadi ngikutinya 50% tuh. Dan mengikuti ujian. Ya, bisa diberikan maksimal D kok. Tapi kan nilainya kan 50% kan? Ya, jadi dapat D aja maksimal. Nah, kalau D, teman-teman boleh remedi. Tapi kalau remedi, nilai paling tinggi maksimal itu 65. Artinya B-. Nilai paling tinggi yang ikut remedi. Jadi dari D bisa naiknya cuma sampai B-. Paling tinggi loh ya. Kalau standar ya C+. Kalau hancur ya C. Tapi C lulus. Ya, masih dikasih kesempatan. Yang D. Kalau yang E, otomatis silahkan ketemu lagi dengan saya di tahun berikutnya. Ya. Lalu yang ketiga, teman-teman tidak mengikuti ujian. Nah, kalau teman-teman hadir tapi tidak mengikuti ujian, dikasih D. Lalu mengikuti perkuliahan lebih dari 50%, jadi dia ngikutin bisa 60%, 70%, tapi nggak pernah ikut ujian misalnya. Jadi nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, tapi datang terus. Tapi nggak pernah ikut UTS, aneh kan? Nah itu ada kasusnya, beneran itu terjadi loh, Rek. Bingung saya, datang tapi nggak pernah ngerjain tugas, datang tapi nggak pernah UAS, nggak pernah ikut UTS, datang aja, ya nyetor muka lah, itu tetap dapat D, karena hitungannya UTS sama UAS itu sudah 40%, ya. Belum nanti kalau tugas 15%, soft skillnya gimana ngitungnya? Dia cuma dihitung kehadiran toh kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Fokusnya nanti dapat D. Nah, ini juga teman-teman tadi ya, terlambat itu maksimal harusnya 15 menit. Tapi tadi karena memang kita ada sedikit kendala untuk masalahnya teknis, mudahan minggu depan tidak ada teknis lagi kendalanya. Itu teman-teman maksimal 15 menit aja. Jadi kita mulai 6:30, ya 15 menit aja terlambatnya. Karena akan saya mulai. Ya, karena saya paling tidak suka untuk dipotong kalau saya ngomong. Jadi kalau terlambat tuh pasti motong. Nah itu saya nggak suka ya. Jadi maksimal 15 menit. Kalau motong 15 menit nggak apa-apa lah. Karena masih awal-awal, masih pembukaan biasanya. Nah itu. Lalu nggak boleh titip absen. Nah, itu susah juga emang titip absen. Oke, gitu ya teman-teman. Itu syarat kita. Lalu Pak izin gimana Pak? Boleh izin. Izinnya tapi di grup. Ya, paham ya? Kalau tadi ada beberapa yang izin chat pribadi. Itu biasanya tenggelam. Mending di grup aja biar satu WA itu saya buka langsung yang izin siapa aja biar enak ngerekapnya. Jelas ya?
Jadi teman-teman yang online juga kalau mau izin, silakan izinnya di grup langsung. Yang belum masuk grup siapa? Nah, masuk ya nanti ya. Ya, masuk. Ada grupnya kok, cari aja. Ada linknya kok. Di BA, minta aja. Kalau enggak ya minta temennya nanti masukin. Ya, nanti saya akan pilih ketua kelasnya akan jadi admin. Silakan adminnya nanti masukin ya. Oke. Nah, ini pokok bahasan kita, teman-teman. Jadi ini sebenarnya kontrak kuliahnya untuk yang untuk yang reguler ya. Jadi satu pertemuan sampai ke 16 sampai UAS. Tapi karena kita eksekutif, kita hanya sampai setengahnya kan? Ya, setengahnya nanti kita cuma yang pasti memahami dulu. Nanti kita belajar STP, nah analisa lalu ngerancang. Itu aja kok. Nanti saya akan rapatkan. Ya, intinya di sini teman-teman bisa lihat kok sebenarnya kita tuh mau seperti apa. Terus cara nilai saya gimana? Ini, silakan di bawah tuh sudah saya kasih cara nilai saya. Jadi pertemuan pertama harus CPMK-nya harus sudah mengerti. Ya, rubrik nilainya data literasi nomor 2 ini ya. Lalu rubrik kehadiran dan nilainya. Nah, itu semua sudah ada saya tulis. Ya, kalau mau lihat pustakanya silakan pustakanya ada di sini. Ya, jadi semua teman-teman kalau mau lihat apa yang mau kita pelajari semua ada di kontrak kuliah kok, di RPS-nya ini semua ada kok. Ya, bisa dilihat. Oke, itu untuk kontrak kuliah kita. Ada pertanyaan? Untuk teman-teman yang online? Jelas ya? Jelas. Oke. Karena sebenarnya pertemuan pertama itu saya cuma ingin kenalan sama kontrak kuliah, tapi karena kemarin kita tidak hadir, jadi saya akan langsung ke materi hari juga. Kita akan mapatkan ya. Oke. Oh ya sebelum itu, yang mau jadi ketua kelas angkat tangan. Kenapa nggak mau? Kemarin sudah gantian, langsung ya. Siapa yang mau ketua kelas? Langsung wes, tunjuk wes. Biar cepat ya. Cepat-cepat, udah terlambat kita tadi. Tunjuk aja. Ayo, semua yang online terima aja ya. Ini yang offline. Ayo, yang offline, tunjuk. Siapa? 2 ya, semua ya. Semua nunjuk ya. Oke, Mas, jadi ketua kelas. Udah. Kita demokrasi ya. Demokrasi yang terbanyak yang menang ya. Oke, Mas nggak perlu dicoblos ya. Nggak usah. Oke, itu ya teman-teman. Jadi untuk kontrak kuliah kita silahkan bisa dibaca lagi ya. Nanti akan saya share juga ke grup. Nah, untuk berikutnya, Mas, kita tolong. Untuk berikutnya, kita langsung ke materi teman-teman tentang rebranding. Oke. Jadi kita akan langsung mepetkan aja ya. Kita padatkan. Jadi hari ini perkenalan tapi langsung ke materi. Ya, supaya langsung ya. Karena kita 2 minggu lalu tidak hadir. Libur lah. PPT-nya udah. Oke. Yang online kelihatan sudah ya? Halo? Ya, kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini teman-teman kita ngomongin definisi dulu. Ya, definisi dari rebranding. Re itu apa sih? Membuat lagi, ulang. Iya kan? Reuse, apa itu? Bisa digunakan kembali. Refund. Nggak tahu. Dikembalikan lagi. Apalagi? Apa? Recycle, apa? Diolah ulang, kembali. Jadi intinya itu membuat kembali, membuat lagi, membuat ulang lagi. Simple nggak? Simple. Tapi pertanyaannya apa yang dibuat ulang? Branding. Makanya nama mata kuliahnya apa? Rebranding. Yang dibuat ulang adalah branding. Brandnya. Brandnya akan kita buat ulang. Brand itu bukan hanya logo loh ya. Bisa namanya, simbolnya, atau kita bisa ngomong identitasnya. Makanya ada yang istilahnya brand identity. Identity itu adalah identitas. Jadi kita membuat ulang identitas. Identitas siapa? Identitas sebuah brand. Itu rebranding. Kita membuat identitas brand ulang. Membuat ulang identitas brand. Gitu ya. Jadi kita akan membuat brand identitas yang baru atau yang sudah ada. Jadi sudah ada tapi jadi baru misalnya. Nanti contohnya pun ada ya.
Nah, di rebranding itu ternyata ada dua jenis, teman-teman. Ada yang evolutionary rebranding, ada yang revolutionary rebranding. Nah, di sini bedanya apa nanti, Pak? Di evolutionary rebranding fokusnya nanti hanya minor. Sedangkan yang revolutionary rebranding itu mayor, total. Ya, ini catat dulu ya teman-teman. Supaya mempersingkat nanti akan saya sebutnya evo dan revo, ya. Kalau revolutionary nanti kepanjangan. Jadi jenisnya rebranding itu membuat ulang sebuah brand itu ada dua sebenarnya. Ada yang khususnya hanya evolutionary, ada juga yang langsung ke revolutionary total. Ya. Sebenarnya teman-teman secara nggak langsung sudah belajar yang evo itu di mata kuliah visual identity. Secara nggak langsung sudah belajar teman-teman. Sudah buat. Kemarin tugasnya waktu visual identity buat ulang nggak logonya? Ya kan? Buat ulang logo kan? Waktu itu brandnya apa Mas? Photobox. Photobox dibuat ulang, logonya ada, terus dibuat baru kan? Sudah buat baru kan? Terus buat GSM-nya. Nah, secara nggak langsung teman-teman itu sudah buat di mata kuliah visual identity. Itu evolutionary masih. Karena apa? Cakupannya hanya kepada visual. Fokusnya hanya kepada visual. Visual apa? Logo. Di dalam logo, di dalam visual nggak hanya logo, ada apa lagi di dalam GSM-nya? Ada stationery-nya nggak diminta? Ada kan? Ada mock-up-nya nggak diminta? Ada stationery, nanti ada uniformnya nggak? Seragam? Ada? Nah itu ada semua. Itu secara visual semua. Itu fokusnya hanya ke evolutionary, karena fokusnya hanya visual, identity. Makanya nama mata kuliahnya visual identity. Nah sekarang apa bedanya Pak dengan revolutionary? Ayo apa bedanya? Membuat ulang lagi, sama nggak? Sama. Bedanya adalah, kalau yang evolutionary tadi kan minor ya, sedikit hanya logo. Kalau ini total. Revolutionary itu total, atau besar-besaran. Jadi yang dirombak bukan hanya visual, tapi juga jeroan. Tahu jeroan nggak? Tahu jeroan nggak? Apa jeroan? Dalamnya. Dalamnya itu apa? Sebuah brand. Identitas brandnya. Makanya sebutannya brand identity. Jadi bedanya brand identity dengan visual identity. Brand identity itu dalamnya. Visual identity itu luarnya. Saya ulangi ya. Brand identity itu dalamnya sebuah brand. Contohnya apa Pak? Nama. Contohnya apa Pak? Visi misi. Contohnya apa Pak? Filosofinya. Contohnya apa Pak? STP-nya. Segmentasi, targeting, positioning brandnya ini apa? Itu brand identity. Saya tanya, nama bisa dilihat apa enggak? Kalau ditulis. Kok enggak ditulis? Contohnya, namamu tadi siapa? Ananda. Ananda kan? Sekarang misalnya kalian belum kenal ya. Kalian lihat Ananda, ada nggak yang kenal Ananda? Misalnya dia baru masuk nih, kenal nggak nama Ananda? Enggak kan? Kenapa? Karena nggak ada kalian baca namanya di jidatnya, iya kan? Kecuali di jidatnya Ananda gitu. Paham? Nah, itu identitas brand. Nanti kalau kita sudah tahu, oh kita udah kenal lebih dalam, oh namanya Ananda. Ketemu di jalan pun sedikit lihat, oh ini Ananda. Itu namanya brand awareness-nya sudah ada, brand image-nya. Itu brand image. Citra mereknya. Nah itu di dalam teman-teman. Itu yang bisa kita rombak. Mengubah image-nya. Bukan hanya visual. Visual itu logo. Contoh logo ada. Ini kerekam ya. Atau Ananda di sini wes. Berdiri. Saya suka kasih contoh ya. Berdiri. Sini. Visual identity. Mungkin agak nyamping. Nah visual identity itu yang bisa kalian lihat. Contohnya. Logo itu ingat ya, logo itu adalah muka. Jelas ya teman-teman yang online juga. Logo itu adalah muka sebuah brand, ya kan? Masa kalian kenalan lihat jempol kaki kan nggak mungkin. Pasti lihat muka lu kan? Nah, muka itu mempresentasikan brandnya. Nah, ini contohnya Ananda. Visualnya pakai kacamata, hidungnya gimana, rambutnya gimana, lihat sana biar kelihatan. Nah, ini brand identity-nya. Ini visual identity-nya. Mukanya, logonya, rambutnya belah tengah, pakai kacamata, hidungnya mancung dan lain-lain. Ini baru muka. Nanti pengaplikasinya kayak stationery-nya dan lain-lain itu bajunya, apa ya sepatu yang digunakan, celananya. Nah, keseluruhan ini adalah visual identity. Bisa dilihat nggak?
Visual. Nah, tapi isi hatinya bisa dilihat apa enggak? Isi hatinya Ananda bisa kalian lihat apa enggak? Sifatnya bisa dilihat apa enggak? Nah, itu brand identity. Sifatnya, hatinya, pikirannya, namanya, misalnya kecuali namanya kamu taruh jidat Ananda gitu ya. Makanya pakai ini ya kalau mau kenalan ya. Pakai apa? Name tag gitu biar apa. Nah, gitu. Itu brand identity dalamnya. Oke, terima kasih Mas. Dulu. Ya, paham ya? Jadi itu bedanya brand identity itu dalamnya sebuah brand. Bisa sampai ke targetnya siapa nih? Positioningnya apa nih brand ini sebagai produk apa? Ya. Nah, ingat saya bilang tadi di awal, kalau brand identity itu harus bisa, kalau brand ya, brand identity itu sudah kita rancang. Nah, visual identity harus bisa mempresentasikan brand identity-nya. Saya ulangi, visual identity harus bisa mempresentasikan brand identity-nya. Jadi misalnya Ananda ingin menyampaikan kalau brandingnya, brand identity-nya itu orang anak-anak baik-baik, ya anak-anak solehah misalnya, inginnya jadi good boy. Ya bagaimana dia ngerancang visual identity-nya berpenampilan yang good boy, belah tengah kayak misalnya, enggak ya, bukan belah tengah good boy itu ya. Maksudnya dari pakaian yang digunakan, cari riasan yang digunakannya, nggak pakai anting-anting, nggak pakai kalung, nggak pakai pisau-pisau ini nggak mungkin ya. Ya. Jadi dia ngerancang visual identity-nya untuk memperlihatkan identitas brandnya, seorang good boy-nya. Beda kalau kamu ingin bilang brand identity-nya saya ingin menjadi orang yang jahat misalnya. Jadi bad boy. Ya, mungkin rambutnya gimana diwarnain kayak. Jadi visual itu harus bisa menggambarkan identitas brandnya. Kalau branding ya, kalau brand. Makanya logo itu penting karena itu adalah presentasi dari sebuah brand. Jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang tadi saya ulangi. Kalau hanya fokus kepada pengganti visual, itu fokusnya hanya ke evolutionary. Tapi kalau kita revolutionary, artinya yang diganti apa? Jeroannya. Ada yang diganti apa? Brand identity-nya, dalamnya yang diganti. Dirombak. Nanti visualnya ngikutin apa enggak? Ikuti pasti. Kenapa? Karena visual identity adalah presentasi dari brand identity-nya. Paham? Kalau kayak kemarin, yang waktu visual identity, kalian hanya ganti logo kan? Brand identity-nya tetap apa enggak? Tetap. Karena hanya mengganti logo, makanya minor, evolutionary talk. Hanya fokus ke visual, tapi dalamnya sama. Nah kalau ini benar-benar sampai dalamnya. Brand identity itu sampai dalamnya. Nanti visualnya ngikuti. Makanya saya bilang mata kuliah ini harus udah ngambil visual identity. Karena pasti ngikutin visualnya. Jelas ya? Nah jadi brand itu juga nanti gitu ya. Kita akan belajar. Jadi rombak total, yang pasti yang paling penting adalah brand identity-nya yang harus berubah. Jadi nanti kita kasih spoiler dikit ya teman-teman, tugasnya nanti kalian akan ngebuat proposal. Proposalnya harus mencari brand, cari STP-nya, ini perlu di rebranding atau enggak. Itu nanti akan saya kasih di pertemuan berikutnya aja, ya lebih detailnya seperti apa. Kalau hari ini kita fokus ke materi dulu aja, ya ke teori. Itu nanti teman-teman gimana, oh ini perlu di rebranding atau enggak. Karena kalian nanti jadi peneliti loh ya. Di sini bukan hanya merancang tapi juga peneliti. Saya bilang tadi menganalisa. Oh ini perlu rebranding nih. STP-nya salah. Misalnya STP itu kan di STP itu ada segmentasi, itu ada target. Ada demografi sama geografis ya. Oh geografisnya salah nih. Kenapa salah? Jual makanan mahal di daerah psikografis yang orangnya masyarakatnya menengah ke bawah misalnya. Nah itu bisa mempengaruhi brand. Oh jadi nggak laku dan lain-lain. Nah itu bisa salah. Ya perlu rebranding. Apa yang rebranding? Jeroannya, positioningnya. Harusnya menengah ke bawah targetnya. Gitu. Nah nanti visualnya mengikuti. Nanti saya akan kasih contoh juga kok kalau teman-teman masih bingung. Tugasnya minggu depan. Makanya minggu depan jangan ada yang izin ya. Nah itu maksudnya ya teman-teman. Jelas ya? Caranya. Pancing dulu, penasaran, nggak usah izin. Itu ya, itu belajar itu. Cara mancing supaya nggak ada yang izin. Oke, ini nanti PPT-nya akan saya kasih juga. Intinya kalau ini kita pakai metode semua ya. Dari ngutipan semua. Jadi dari Lee, kalau rebranding ya perlahan, evolutionary itu perlahan.
perlahan aja. Dia masih positif sebenarnya brandnya. Oh ya teman-teman, kalau bingung, wah kebanyakan tulisan, catat yang ini aja yang dimerahkan, yang saya merahkan ya. Jadi intinya yang evolutionary tadi, yang visual identity itu, rebrandingnya, dia masih bagus brandnya, masih tinggi, masih positif, masih aman-aman aja. Hanya dia rebranding karena apa misalnya nanti? Karena merefreshkan, ya, memperbaharui visualnya, toh udah gitu aja. Ini nggak ada masalah yang terlalu serius, karena dia masih positif, masih tinggi, masih baik brandnya. Tapi kalau misalnya yang revolutionary, yang revo, itu dia sudah kurang bagus, sudah negatif. Artinya brandnya sudah tidak tertolong misalnya. Benar-benar harus dirombak, dibuat ulang. Makanya rebranding. Wajib rebranding yang total, yang revo. Sampai jeroan-jeroannya. Oh kenapa? Karena segmentasinya salah mungkin. Targetnya salah, bahkan positioningnya salah. Itu bisa semua ya. Jadi nanti teman-teman, oh kok gitu Pak, kalau gitu kan ada dua nih Pak, kok gitu saya pilih yang evolutionary aja. Itu sudah dipelajari di visual identity teman-teman. Nanti tugasnya tak kasih tahu, tak spoilerin, wajib yang revo. Oh iya kan? Kalau ke evolutionary, apa bedanya dengan visual identity waktu kemarin? Apa bedanya? Enggak ada kan? Enggak ada, sama aja. Jadi nanti kalian akan fokusnya yang revo. Tak kasih spoiler dikit tugasnya apa. Yang total, rombak total. Oke, nah ini terjadi rebranding juga. Salah satunya nanti ada triggering ya, memicunya nanti metodenya akan saya jelaskan juga. Jadi misalnya rebranding, kenapa? Karena mungkin perubahan di masyarakat mungkin, triggeringnya, atau enggak brandnya sudah mati nih, udah hilang, udah mati. Nah itu silakan, bisa dihidupkan lagi, bisa rebranding. Kalau brand sudah mati terus kalian hidupkan lagi, dengan hal yang sama tidak berbeda, hati-hati, nanti mati lagi. Ya pasti. Makanya saran saya kalau udah mati dan lain-lain, ya kalian harus analisa lagi, kenapa bisa mati? Apa yang harus dirubah? Apa yang harus dirancang? Makanya nanti ada analisa, evaluasi, kita pelajari semua nanti ya. Tidak ada visi misi misalnya yang jelas, atau kamu mau repositioning mereknya, itu salah tulis ya, repositioning, bukan repositioning, repositioning, ya memposisionikan brandmu jadi apa misalnya. Contohnya apa? Memposisikan dari makanan untuk orang tua menjadi makanan untuk anak-anak misalnya, paham ya? Atau targetnya positioningnya makanan balita menjadi makanan manula gitu ya, gitu itu beda, itu memposisikan beda brandnya. Atau perubahan nama itu kan brand identity, atau enggak merger ya, atau bergabung ya, penggabungan. Nah itu nanti terjadinya yang mana Pak, terserah, ini teman-teman bisa ditambahkan ya. Jadi bisa tambahkan dari waktu teman-teman mengevaluasi nanti, oh ternyata ini gini, bisa tambah lagi nanti, makanya harusnya itu ada dan lain-lain ya. Jadi bisa ditambah lagi, kenapa alasannya, nanti kita pelajari semua. Ya, itu semua nanti teman-teman yang cari, bukan saya yang cari, kalian yang cari. Kan tugas, ya. Studi kasus nanti semuanya. Mau yang di sini maupun yang online, semuanya, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nanti rebranding, kita akan, nah ini nanti sama aja ya, kayak logo warna. Oke, tujuannya untuk memperluas target pasar mungkin misalnya ya. Makanya nanti rebranding ini hampir sama-sama lagi kayak menghidupkan brand yang mati. Ya, ada tujuannya, lalu mengubah persepsi mungkin, mengubah stereotip orang dari brand ini menjadi ini, ya mengikuti tren, tampilan beda misalnya, dan merger, itu juga, itu ada beberapa tujuan, nanti bisa teman-teman tambahkan juga sesuai dengan yang teman-teman dapatkan nanti, ya tujuannya banyak, jadi semua ada tujuan, ada triggeringnya, ada pemicunya, tapi juga ada tujuannya, jadi jangan, oh saya mau rebranding, pingin aja rebranding, nggak bisa. Rebranding tuh harus ada tujuannya, ya harus ada tujuannya. Mengubah persepsi orang nih, karena apa? Brandnya udah jelek, tadi negatif misalnya. Atau mengubah target pasar, atau mau memperluas pasar saya. Pasarnya yang dari cuma segini mau nambah lagi lebih besar. Perlu rebranding nggak? Perlu. Kenapa? Karena yang berubah apa? Segmentasinya. Iya kan? Bukan hanya logo, segmentasi masuk ke dalam brand identity. Oh segmentasinya mau bertambah nih. Segmentasinya dari yang cuma remaja menjadi tambah yang lain. Oh segmentasinya dari ini jadi ini.
Nah, itu semua brand identity-nya. Nah, itu silahkan ya, rombak semua, mengubah konsep, mengubah positioning. Nanti ada contohnya juga. Ya. Tahapnya, nah ini nanti ya. Nanti tahapnya nanti lebih fokusnya nanti akan saya kasih itu pakai metode Juntanen. Catat itu kalau mau ya. Metode Juntanen. Jadi rebranding menggunakan metode Juntanen. Silakan teman-teman cari DW. Tapi nanti sudah saya siapkan di PPT berikutnya. Jadi jangan bolos ya. Nah, itu aja. Ya, jadi kalian menyusun, kalian meriset, susun rencana. Nah, nanti ada dokumentasinya. Nanti promosi sosialisasi itu nggak usah wes. Karena nanti harusnya ada pameran ya. Kalau eksekutif kayaknya nggak usah pameran ya. Tetap ikut apa ikut ya? Enggak ya? Saya lupa nanti. Tapi yang online mungkin nggak ikut ya pamerannya. Kita pamerannya nanti biasanya di Malang aja. Biasanya kalau kemarin-kemarin di MCC teman-teman. Ya itu ada Pakades. Kalau sekarang tahun ini Pakades 11. Ya. Oke. Pakades itu pekan desain ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa DKV Asia itu wajib pameran. Tapi memang nggak semuanya. Ya yang dipilih aja karyanya. Oke, itu ya. Nanti kita ada meriset, mengevaluasi. Ingat, kita bukan hanya ngerancang toh, tapi juga sebagai peneliti. Ya, meriset karena kita mahasiswa. Kita bukan tukang, kita bukan SMK, tapi kita mahasiswa. Calon-calon sarjana desain. Jadi teman-teman wajib bisa meneliti. Ya, teliti apa? Ya, teliti desain, teliti rebranding. Saya contohnya ini sudah kasus yang real nanti. Oke. Ini strateginya nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nanti aja. Nah ini biar cepat ya. Contoh rebranding. Kita nggak usah lihat logonya dulu. Kalian baca teman-teman di sini. Lihat yang di bawah tuh. Atau di depan. Contoh rebranding produk yang mereka lakukan. Didorong oleh adanya potensi penyusutan pelanggan. Dia menyusutkan pelanggannya. Apa yang berubah? Segmentasinya. Segmentasi berubah sehingga target berubah apa enggak? Segmentasi berubah, target berubah apa enggak? Berubah. Nah, kalau targetnya berubah, positioningnya berubah apa enggak? Berubah. Makanya namanya STP. Segmentasi, targeting, positioning. Bukan positioning, targeting, segmentasi. Tapi segmentasi dulu, segmentasinya disusutkan. Demografisnya dari apa ke apa misalnya. Geografisnya dari mana ke mana. Ya, lalu apa? Psikografisnya atau behavioralnya, perilakunya. Lalu targetnya udah tahu nih. Akhirnya positioningnya berubah. Apa yang berubah? Itu baca lanjutannya. Mengubah konsep bisnisnya menjadi kafe. Positioningnya berubah. Dunkin dulu hanyalah toko donat. Sekarang kalian ke Dunkin isinya ada minuman apa enggak? Ada kan? Ada kopi-kopian ada apa enggak? Ada. Ada sandwich apa enggak? Sandwich. Tahu sandwich enggak? Roti. Ya, itu. Ada sayur-sayurnya. Ada juga. Itu donat apa bukan? Semua itu donat apa bukan? Bukan. Karena apa? Sekarang dia ngubah konsepnya dari toko donat menjadi kafe. Makanya yang dijualnya ada kopi, ada sandwich, paham? Ada susu, milkshake dan lain-lain. Kenapa? Nah itu menyediakan kopi seperti Starbucks. Karena dia mengubah targetnya. Dia mengubah segmentasinya, targetnya berubah. Karena targetnya berubah, positioningnya berubah. Yang awalnya hanya jual donat menjadi kafe. Itu yang berubah apa? Brand identity-nya apa visualnya? Brand identity apa visual identity-nya yang berubah? Brand identity-nya. STP-nya yang berubah. Nanti visualnya ikuti. Contohnya ini, tak kasih contoh yang gampang. Contohnya tuh, tinggal apa? Donatnya dihilangkan, selesai kan? Ya enggak? Tuh lihat tuh, coba lihat. Dunkin Donuts. Sekarang namanya Dunkin. Wes selesai. Donatnya dihilangin. Logonya sama aja warnanya. Loh iya enggak? Ini enggak apa-apa. Ini rebranding tapi total.
Kita nggak ngomongin total itu harus logonya berubah drastis, konsepnya yang berubah, targetnya yang berubah, identitas brandnya yang berubah, visualnya ya mungkin cuma gini aja, donatnya tinggal dihilangkan karena dia apa? Ubah konsep dari donat menjadi kafe. Bisa aja mungkin tambah Dunkin kafe Dunkin bisa aja. Tapi kan kalau kayak gitu nggak usah ya, nggak menjual ya. Kayak Starbucks kan Starbucks aja. Gitu ya udah Dunkin aja. Paham ya? Nah gitu. Logonya, visualnya mengikuti. Tapi ingat, karena ini belajar, ini masih mata kuliah ya, masih belajar ya. Kalau cuma gini toh, buat lagi yang lain. Mumpung belajar ya, Pak bener Pak, sesuai dengan contoh kan Pak. Saya fokusnya ke brand identity-nya, visualnya cuma tinggal hapus ini Pak. Misalnya dari resto dan kafe, fokus ke resto tuh, kafenya hilangin, selesai. Tidak ya teman-teman ya. Jangan ya deh ya. Ya boleh, tapi jangan. Saya maunya yang lebih lagi ya. Mungkin logonya benar-benar dirombak total, nggak apa-apa. Contoh rombak total ada nggak Pak? Ada. Tak kasih contohnya juga semua. Semua tak kasih contoh. Rebranding. Contohnya kayak gini. Ya, tak lihat dari awal dulu. Ini sama kan? Gini, hampir sama semua. Cuma yang beda di sini ya. Di 1950 ke 1960. Nah, ini sama semua. Tiba-tiba yang terakhir yang berubah jauh sekali. Jadi kalau saya lihat ini teman-teman ya, 2006 burungnya hadap kanan, 2007 hadap kiri, sudah nggak punya kaki, 2009 tiba-tiba punya mata, 2010 sudah jadi Agus, ya nggak punya mata. Nanti 2012 burungnya hadap atas. Ingat ya, pembuatan desain itu, oh kok sekarang hadap atas itu harus ada artinya, ada filosofinya loh ya. Ada studi bentuknya. Kenapa hadap atas? Oh mungkin sesuai visinya ingin menghadap yang kuasa, bukan ya? Hadap atas mungkin karena sesuai dengan visinya ingin menjadi nomor 1 misalnya. Jadi bisa hadap atas. Itu semua ada artinya loh. Kenapa hadap-hadap? Nah, terakhir tiba-tiba 2023 apa? X. Mati burungnya. Akhirnya mati juga burungnya. Nah, ini teman-teman contoh yang benar-benar total kelihatannya kan? Tapi isinya juga total ternyata. Coba baca itu. Twitter itu diambil alih oleh Elon Musk. Nah, dia melakukan rebranding untuk membuat platform media sosial jenis baru yang telah lama ia impikan. Artinya apa? Dia ngubah filosofi dari brandnya. Dia ngubah visi misinya. Visi misi itu di mana saya bilang tadi? Brand identity. Sebuah brand pasti punya visi misi. Kecuali biasanya kalau brand UMKM susah Pak cari visi misinya, ya enggak? Emang UMKM ada visi misinya? Susah kan nanyanya kan? Sebenarnya ada teman-teman visi misinya. Kalian aja nggak tahu. Tahu nggak visi misinya UMKM kecil itu apa? Misinya adalah laku, mencari uang sebanyak-banyaknya, kaya. Wes, itu misi. Visinya apa? Memberangkatkan orang tua umroh. Itu visinya. Visi kan ke depan kan? Visinya untuk menghidupi anak cucu 7 turunan. Itu visinya. Sebenarnya ada kok teman-teman visi misinya. Kesimpulannya apa? Cari uang ya. Sebenarnya itu sedikit aja ya. Maksudnya pasti ada kok visi misi semua brand. Tapi kalau misalnya UMKM pasti kecil-kecil gitu. Tapi kalau perusahaan besar pasti visi misinya ada. Ya, ambisinya ada. Filosofi perusahaan itu ada. Filosofi perusahaan, visi misi perusahaan itu menurunkan menjadi SOP-nya. Makanya setiap perusahaan punya SOP apa enggak? Punya kan? Ya karena itu dari visi misi teman-teman. SOP itu dibangun. Oh harus seperti ini. Kenapa ini ada mbak-mbak perbankan? Kenapa harus senyum kalau orang masuk? Karena misinya untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Itu misinya. Makanya SOP-nya harus senyum. Jadi visi misi itu membangun SOP membuat struktur perusahaan gitu sebenarnya ada kalau brand besar ya. Kalau brand kecil ya tadi cari uang ya sebanyak-banyaknya dan menaikkan orang tua umroh. Haji, salah. Mending haji ya. Ya, naik tukang bubur naik haji. Jadi siapa cita-citanya jadi tukang bubur? Biar naik haji ya. Itu jelas ya. Nah, itu berubah apa? Yang berubah filosofinya, visi misinya. Apa itu? Brand identity-nya yang berubah. Logonya
Ngikuti apa enggak visual identity-nya? Ngikuti. Kenapa? Karena dia induknya adalah X Corp. Yang usaha yang sudah dibangun oleh Elon Musk. Jadi Twitter ini ngikutin visi misinya si X tadi. X Corp, makanya jadi X. Yang berubah apa? Visualnya berubah. Nama berubah apa enggak? Berubah juga. Boleh nggak Pak rebranding seperti itu? Sangat-sangat boleh. Silahkan rombak total. Intinya yang dirombak adalah visual, brand identity-nya dulu, baru visualnya mengikuti. Itu teman-teman. Sudah paham bedanya mata kuliah ini dengan visual identity? Paham ya? Visual identity fokusnya kalian hanya ke visual. Kalau ini rebranding sampai semuanya. Artinya brand identity-nya baru visualnya. Jadi nggak hanya visual toh. Nanti kalau kalian tugas, Pak, ini saya mau rebranding. Proposalnya, alasan rebranding karena logonya sudah tidak bagus lagi. Akan saya coret. Proposalnya akan saya robek. Kenapa? Karena alasannya, karena visual. Yang saya minta apa? Brand identity-nya. Alasannya, karena STP-nya berubah. Oke, centang. Nah gitu selesai. Oh, karena perubahan ini. Gitu. Oh, salah target. Usahanya melihat pasar misalnya. Contohnya ngelihat pasar apa? Rebranding yang agak revolutionary. Global TV misalnya. Global TV dulu namanya JTV loh ya. Tahu ya? JTV itu targetnya siapa? Anak muda, makanya ada VJ, DJ. Tahu VJ Daniel nggak? VJ yang Indonesian Idol, tahu nggak? Pembawa acara VJ. Nggak tahu VJ? Kelahiran berapa kalian? Saya tua ya. Kalian tahu Vincent Desta nggak? Vincent Desta itu punya acara di Global TV itu, di GTV itu. GTV Bujang apa ya? MTV Bujang namanya, tahu nggak? Waktu mereka masih muda, masih segini enggak? Waktu masih muda, sekarang udah tua ya. Nggak tahu? Wah, saya tua sekali ya. Ketahuan umur saya. Ya itu, targetnya anak muda. Makanya programnya anak muda, logonya pun J, tegas gitu, anak muda. Nah, tapi tiba-tiba dia ngeliat pasar yang tadi kayak ini. Kayak Dunkin. Dia ngeliat pasar. Ternyata waktu dia ngasih program Nickelodeon, tahu Nickelodeon nggak? Ada SpongeBob, ada Dora, Rudy Tabuti, ya dan lain-lain. Nah, Dora ya, kurang ajar Dora ya. Saya benci sama Dora. Siapa yang benci sama Dora angkat tangan? Ya, nah itu dia lihat pasar ternyata segmentasinya berubah. Oh ternyata program ini laku. Dia ngubah konsep, ngubah target akhirnya. Makanya banyak programnya semua jadi Nickelodeon. Kebanyakan akhirnya. Makanya GTV jadi Global TV waktu itu. Tahu nggak logonya tiba-tiba yang luwes gitu, yang warna-warni? Tahu nggak? Itu karena targetnya berubah. Karena targetnya jadi anak-anak dari remaja ke anak-anak. Makanya logonya tiba-tiba, kok logonya dari yang tegas, kok jadi yang kayak luwes gitu Pak? Ada warna-warna lagi, warnanya cerah lagi kan? Nah itu karena targetnya berubah. Gitu teman-teman, itu yang saya minta nanti. Targetnya dulu mungkin, atau filosofinya, visi misinya, atau positioningnya. Positioning itu gini, yang ditawarkan. Contohnya ini jualan, awalnya jualan jam tangan, tiba-tiba berubah menjadi jual seblak. Agak jauh dikit nggak Pak ya? Itu kan positioning berubah kan? Positioningnya dari penjual seblak, penjual jam tangan jadi penjual seblak. Itu berubah positioningnya. Akhirnya target sama segmentasinya pasti berubah juga. Nah itu jeroannya, itu brand identity-nya yang berubah. Nanti visual identity-nya ngikuti berubah juga. Itu maksud saya ya. Ada nangkap nggak? Sudah. Teman-teman yang online juga nangkap nggak maksud saya? Jadi jangan fokusnya nanti saya mau rebranding karena logonya jelek, logonya udah lama, logonya logo. Saya coret. Tidak akan saya terima. Fokuslah kepada brand identity-nya tadi saya bilang. Konsepnya mungkin, targetnya, segmentasinya, positioningnya, ini salah kayak atau ini ngeliat pasar, opportunity pasar itu seperti apa. Ya itu nanti kalau teman-teman belajar ada yang namanya SWOT ya. SWOT dari produk. Jadi STP itu fokusnya kepada audiens, SWOT itu kepada produk. SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat, ancaman. Opportunity, lihat kesempatan. Kayak tadi, lihat kesempatan nih. Ternyata kafe lebih laku daripada jual donat kok. Kesempatan itu. Ya, jadi gitu-gitu teman-teman ya. Jadi yang nanti kasusnya akan seperti itu baru rebranding, baru saya terima. Kalau misalnya rebrandingnya hanya ngomongin visual, logonya, saya coret. Jelas teman-teman? Jelas di sini?
Jelas ya bedanya visual identity yang mata kuliah kemarin dengan yang rebranding jelas? Yang online juga jelas? Paham ya? Jelas ya. Oke. Jadi fokusnya kepada brand identity-nya, bukan ke visualnya tok. Visual pasti ngikuti kalau brandnya, identitinya berubah. Oke, itu dulu, itu sedikit pengantar aja. Nanti isinya gimana Pak? Minggu depan. Ya, tenang aja. Semua dijelaskan. Sampai cara menganalisa pun saya ajarin. Sampai metode rebranding saya kasih. Contoh saya kasih. Tapi minggu-minggu depan. Jadi jangan pernah ada yang izin ya. Yang kerja silakan kerja tapi kok bisa kuliah ya. Pak saya mau kuliah Pak. Waktunya Pak sayang. Udah keluar aja ya. Ya gitu. Bentak dia. Jangan ya. Dipecat kalian. Oke gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin yang online atau yang offline? Silakan. Habib? Hanya grup link loh. Ada pertanyaan untuk mata kuliah ini maksudnya? Jangan tanya-tanya yang lain ya. Mata kuliah ini ada pertanyaan? Yang online mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Ya tadi ini mbaknya, mbaknya namanya siapa lupa saya? Tri. Kalau nggak ada pertanyaan kita, oh ada. Baik, permisi saya mau nanya, kalau misalkan pergantian nama, itu pergantian nama perusahaan atau mungkin sebuah usaha gitu, pastinya itu juga maksudnya kayak termasuk pergantian ya brand identity juga gitu. Tapi biasanya itu karena faktor apa? Apakah karena visi misinya berbeda atau kayak gimana? Atau mungkin ada contohnya mungkin? Oke, contoh nama itu brand identity. Nama itu brand identity teman-teman. Ya, oke, Mas Ananda ya. Contohnya apa? Kenapa saya bilang nama itu brand identity? Identitas brandmu Ananda kan? Saya tuh Indonesia ya, kalau kalian mau orang luar Shan aja panggil ya. Ya, saya itu identitas brand loh. Ya. Nah, kalau ganti nama, kamu ganti identitas brandmu. Itu pasti berubah. Nah, pertanyaannya adalah kamu tadi itu memang harus ganti, kalau ganti nama, ganti identitas, ganti Mas. Pasti ada yang berubah di situ. Entah dia mau ganti positioningnya bisa berubah. Kayak tadi contoh ini ganti nama loh, Re. Dunkin ini ganti nama loh. Kenapa saya bilang ganti nama? Dunkin Donat. Sekarang Dunkin. Ganti nama enggak? Ganti. Walaupun sedikit Pak, itu ganti loh, Re. Kenapa ganti? Ganti positioningnya. Pasti kalau ganti nama itu pasti berubah, ada sesuatu yang berubah. Ya, atau mungkin satunya mungkin ada juga kalau kita kasusnya kalau brand besar ya, ganti nama pasti ganti ada sesuatu yang berubah. Nah, tapi kalau misalnya UMKM kecil gimana Pak? Itu biasanya baru tersadar biasanya. Awalnya buka usaha tapi nggak punya filosofinya namanya, asal buka aja. Nanti mungkin dia sudah cerah, nah baru dibuka kasih nama. Kayak gitu. Biasa kasusnya UMKM kan kayak gitu. Anak kedua baru lahir, ya ganti nama jadi anak kedua, gitu kan? Anak ketiga lahir, ganti nama tokonya jadi anak ketiga, gitu. Ya, UMKM memang kayak gitu rata-rata. Sesuka dewe. Tapi kalau kita ngomongin brand besar, kalau ganti nama pasti ganti. Pasti ada sesuatu. Kayak tadi. Ya, apa yang berubah? Mungkin kepemilikan itu bisa mengubah loh ya. Contohnya kayak ini tadi loh. Pemilikan ini bisa berubah nama. Ya. Pasti ada yang berganti. Kayak nanti ini yang sekarang nih Net TV nih, lagi ramai nih. Net TV kan sekarang bubar kan? Bukan bubar, ganti nama nanti. Tunggu aja. Kenapa? Itu ngubah konsep dia nantinya. Nanti kalian baca lagi. Kenapa dia ngubah? Pemilikannya udah ganti. Nah, ngubah konsep, ngubah apa yang diubahnya. Nah, nanti ya, itu silakan baca dewe kalau itu ya. Ya, pasti ada berubah, Mas. Kalau nama, karena nama itu adalah melekat di identitas brandnya. Pasti gitu. Ya. Oke. Dan biasanya ngikutin positioningnya. Dia mau jadi apa ke apa gitu. Kayak GTV jadi Global TV. Itu kenapa? Ada semua. Ya. Oke. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi? Udah ya, jelas ya? Cukup ya? Udah jam 8? Apa mau sampai jam 9? Saya masih semangat ini. Saya tadi pagi masuk jam setengah 10 soalnya. Jadi masih semangat.
Kalau biasanya saya masuk itu pagi itu jam 7 udah. Kalau saya masuk jam 7 pagi, biasanya malamnya udah. Paling saya ngajar sambil duduk ya. Sekarang karena saya masuk siang tadi, jadi agak masih semangat. Apalagi ada kopi ya. Itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, belum ada tugas. Tenang aja. Ya, belum ada tugas, tapi kita ketemu lagi minggu depan dengan materi berikutnya. Masih materi. Teori, masih materi. Nanti kasih contoh mungkin 2-3 pertemuan lagi, baru kalian benar-benar terjun ke lapangan, cari brand yang akan di rebranding. Cari. Pak, boleh nggak Pak? Nanti pertanyaannya, Pak, boleh nggak Pak pakai produk yang sama seperti visual identity? Boleh, nggak apa-apa. Tapi alasannya apa? Nanti kalian akan buat proposal. Sama saya, kalian buat proposal. Yang online pun buat proposal. Kalau yang online nanti semuanya, saya orangnya paperless ya. Jadi semuanya kirim email. Saya akan baca, alasanmu milih brand ini kenapa? Dan nanti tujuannya mau seperti apa? Karena ada tujuannya, rebranding ada tujuan tadi ya. Sini ya, ada tujuan ya. Tujuannya mau jadi apa nanti? Nah, nanti akan saya baca, saya lihat. Kalau misalnya saya tanya dan kalian nggak bisa jawab, saya akan coret, cari lagi. Nah, tuing, cari lagi. Pak, sampai pertemuan UAS saya tolak terus. Proposal ditolak terus. Belum selesai, jadi nggak ada brandnya. Ya udah, auto nggak lulus. Jelas? Yang online juga. Kalau saya tolak terus, ini tak buka sedikit ya. Saya itu kan ngajar kelas reguler juga. Itu ada anak cewek, itu tak tolak 3 kali, nangis. Cewek, nangis. Saya ngerasa bersalah, tapi ya gimana? Saya bukan nangisnya bukan karena saya bentak-bentak ya, karena memang saya tolak. Karena memang nggak ngerti aja. Salah brand yang dia minta itu pasti fokusnya ke visual lagi. Kalian tuh masih terkekang dengan mata kuliah visual identity, lepaskan. Ya, rombak semuanya nggak apa-apa. Yang penting brand identity-nya itu loh. Bukan fokusnya ke logo, enggak. Logo ngikuti. Itu maksud saya ya. Jadi proposalnya kan saya lihat. Jadi teman-teman nanti silahkan ini sudah sebenarnya tugasnya udah tak spoiler loh ya. Sebenarnya dari pertemuan sekarang ini teman-teman sudah bisa cari sebenarnya. Sudah bisa mulai ngerancang. Tapi nanti contohnya nanti pertemuan berikutnya. Contoh proposalnya gimana. Contohnya apa nanti saya kasih semua ya template-nya. Oke, gitu aja ya. Saya lupa, kita belum absen ya. Astaga. Tanda tangan. Wes yang online dulu. Yang online tadi yang datang siapa? Tri Damayanti. Siapa? Faik Nasrul dan Deniar. Oke. Untuk yang offline siapa aja? Tadi yang RPL tadi? Ananda Prayogi. Terus Mas Muhammad Akbar Rogatius. Oke, nanti tanda tangan ya. Sini saya ini dulu sambil kenalan lagi. Muhammad Akbar. Oh, yang Muhammad Arhan itu nggak ada ya? Online. Ada nggak Arhan? Nggak ada ya? Oke, yang offline ini saya mukanya masih ingat-ingat kok namanya. Kayaknya ya. Khalifa, Arif. Nggak ada kan? Ini memang Daniel, ya. Diki Gea nggak ada. Habib ada. Bayaki ada. Najla ada. Seli nggak ada. Inanda ada. Untung saya masih ingat ya nama-nama kalian. Besok saya lupa soalnya. Loh, kamu siapa? Kok nggak ada di absen? Naduyo. Oh, Adi Surya bukan izin ya? Izin bukannya tadi izin ya? Oh, izin terlambat. Tak kira izin bener-bener nggak datang. Ya wis. Tak kasih izin soalnya tadi. Wis, gitu aja ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan bosan. Kita akan ketemu lagi setiap minggu dengan saya ya. Jadi, oh ya teman-teman jangan. Oh ya saya beringat ya. Ini kelupaan. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, boleh diinterupsi. Pak, Bapak kecepatan ngomongnya. Gak apa-apa. Saya nggak akan marah. Ya. Kalau memang kecepatan dan kalian nggak paham, silahkan. Yang online juga, karena online siapa tahu Pak tiba-tiba sinyalnya jelek gini-gini, silahkan, nggak apa-apa kok.
potong aja nggak apa-apa. Ya, yang penting supaya teman-teman paham dan mengerti. Itu sih yang pengen saya ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Jangan jaga kesehatannya ya. Ketemu lagi minggu depannya. Selamat malam.